Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, Kau yang kami muliakan, Kau yang memiliki kehendak atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat daripada-Mu. Kami dapat bangun dari tidur kami pada saat ini dan juga akan memulai aktivitas kami. Kau yang menyertai segala aktivitas kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan dapat sesuai dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatlah kami ya Tuhan agar kami mampu memahami, mau untuk mendengar dan juga mampu untuk melaksanakan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Amang dan Inang, Shalom. Semoga pada pagi hari ini kita dapat berbahagia, bangun dari tidur dengan keadaan sehat dan juga mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius, yaitu Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Matius pasal 5 ayat 4. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, tentunya kita dalam kehidupan kita pernah merasakan rasa senang. Tidak mungkin selama kita hidup kita tidak pernah merasa senang. Bisa saja kita merasa senang ketika kita mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kita juga dapat senang ketika kita mendapatkan baju yang baru, mendapatkan hal-hal baik dalam hidup kita, dan juga ketika kehidupan kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Amanginang dikatakan dalam ayat ini bahwa kita harus berbahagia. Berbahagialah. Tentunya harus kita pahami bahwa perasaan senang ada memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan rasa berbahagia. Karena senang akan kita rasakan ketika apa yang kita mau itu yang kita dapatkan. Ketika kita tidak merasakan hal-hal yang kita inginkan, maka kita tidak lagi menjadi senang. Contohnya, ketika kita memiliki harta yang banyak, tetapi pada suatu saat kita tidak lagi memiliki harta yang banyak, maka kita tidak lagi senang akan kehidupan kita. Tetapi rasa sukacita lebih dari itu. Rasa sukacita, bersukacita itu bersifat abadi. Sehingga perasaan sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekelilingnya. Terlebih rasa sukacita yang dialami oleh sebuah penderitaan. Ketika kita bersukacita yang kita dapatkan dari sebuah penderitaan, maka duka cita tidak akan mempengaruhi rasa sukacita kita itu sendiri. Sehingga meskipun kita merasa duka cita, kita tetap akan mampu untuk bersukacita dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam ayat ini, berbahagialah orang yang berduka cita. Tentunya melalui logika sederhana kita, hal ini akan sangat sulit untuk kita raih. Bagaimana bisa orang yang sedang berduka cita disuruh untuk bersuka cita? Bagaimana bisa orang yang sedang sedih, orang yang sedang tidak enak hati, tetapi ia harus bersuka cita dalam kehidupannya? Tetapi melalui khotbah dari Yesus di bukit ini, dalam ayat 3 sampai yang ke-12, ia mengatakan dalam kalimat awal, dalam kata di awal adalah bersukacitalah, bersukacitalah, dan bersukacitalah. Bersukacita yang dimaksud oleh Tuhan Yesus
adalah bersukacita yang penuh pengorbanan. Karena ketika kita sudah mau mengikuti Yesus, ketika kita sudah mau menjadi seorang Kristen, tentunya bukan perkara yang mudah. Harus ada pengorbanan. Sehingga ketika kita mau untuk bersukacita, tentunya itu akan bersifat abadi dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun ada rasa duka cita dalam hidup kita, tetapi kita tetap mampu untuk dapat merasakan sukacita. Kemudian dilanjutkan, karena mereka akan dihibur. Yang pertama, Mang dan Inang, perlu kita sadari bahwa duka cita yang dimaksud oleh Tuhan dalam tulisan ini, yang pertama adalah rasa kita ketika kita mampu dan mau untuk menyadari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ketika kita mampu dan mau untuk menyadari dosa-dosa yang kita perbuat, itulah duka cita yang dimaksud. Yang kedua adalah ketika kita mau dan mampu untuk menyadari bahwa banyak terjadi perbuatan dosa di sekeliling kita. Mengapa ketika kita mampu untuk menyadari bahwa kita manusia yang berdosa? Mengapa ketika kita mampu untuk menyadari bahwa di sekeliling kita adalah banyak hal-hal yang berdosa? Karena ketika kita mau untuk menyadari dan mampu untuk menyadari bahwa di sekeliling kita adalah perbuatan yang tidak baik, maka kita akan melakukan sebuah pertobatan. Dan dengan jalan pertobatan itu, ketika kita mau untuk merubah hal yang kita ketahui itu tidak benar untuk diubah menjadi hal-hal yang benar, dengan cara itulah kita bisa bersukacita. Dengan cara itulah kita juga dihibur oleh Roh Kudus untuk dapat merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Untuk dapat merubah kehidupan kita menjadi orang yang hidup dalam iman. Tidak lagi dalam kesesatan, tetapi dalam iman Kristus. Sehingga Mang Inang, mari kita bersukacita meskipun dalam keadaan duka cita, karena kita akan terus dihibur oleh Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Amin. Mari. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.